biasa. Yes, yes, yes. Iya, sekali lagi kakak sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Kalian jawab seperti yang Kak Andri tadi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, puji Tuhan kita boleh beribadah kembali walaupun masih online ya adik-adik. Kita tetap bersuka cita, bersyukur dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, pada hari ini ya kami cuma berdua di sini dulu ya adik-adik karena dua guru sekolah minggunya Kak Lady sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga Abang Surya sedang dalam keadaan sakit. Semoga cepat sembuh ya Abang Surya. Nah, hari ini meskipun kami cuma berdua di sini tapi kita harus tetap sukacita ya Kak. Iya benar sekali Kak Sali. Iya. Nah, untuk itu Kakak mau adik-adik sekolah minggu juga bersukacita. Siapkan dulu ya Alkitabnya, Kidung Jemaatnya, dan buku ND-nya. Sudah dipersiapkan? Sepertinya sudah Kak. Sudah disiapkan mereka dari semalam ini Kak. Jadi pagi-paginya tidak terburu-buru lagi. Ya. Iya betul Kak. Terus itu jangan lupa juga persiapkan hatinya, pikirannya, dan juga persembahannya. Karena kita memuliakan nama Tuhan, tidak boleh ribut-ribut ya. Tidak boleh juga mengganggu saudaranya ataupun temannya. Selain itu, kakak juga menghimbau adik-adik untuk tetap tenang dan jangan pergi keluar masuk rumah ataupun meninggalkan tempat duduknya. Tetap fokus memuliakan nama Tuhan ya. Tidak boleh bermain-main, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik sekolah minggu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita akan menyanyikan lagu pujian. Kakak undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangannya ya. Satukanlah hati kami, kita nyanyikan bersama. Bagaimana? Sudah mulai bisa mengikuti ibadahnya? Sudah mulai semangat? Satu lagu lagi ya Kak. Ini lagunya lebih indah Kak. Karena ada kekasih jiwa kita yang selalu menemani kita. Berarti Tuhan Yesus dong? Iya benar sekali. Kalian tahu lagunya? Yesus kekasih jiwaku? Tahu dong Kak. Pasti, harus. Harus ya. Kalau nanti agak susah kita nyanyikan 2 kali ya. Boleh ya Kak? Ayo kita nyanyikan bersama. Yesus kekasih jiwaku. Dosa
Adik-adik boleh silakan duduk kembali dengan tertib. Ambil buku Kidung Jemaatnya dan Alkitab dan juga buku ND-nya. Jangan lupa kita memuliakan Tuhan, tidak boleh ribut ya. Sekarang kita angkat pujian kita dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu titah ke-10 beserta dengan maksudnya. Titah ke-10 beserta dengan maksudnya. Amang akan membacakan titah ke-10, adik-adik silahkan mengikuti setelah Amang membacakannya. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau keledainya. Atau apapun yang dimiliki sesamamu. Atau apapun yang dimiliki sesamamu. Dengarkan Amang membacakan maksudnya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita buka kembali Kidung Jemaatnya dari nomor 425 ayat 1. 425 ayat 1. Ayo dibuka dulu Kidung Jemaatnya nomor 425 ayat 1. Apa judulnya adik-adik? Berkumandang suara dari seberang. Iya, berkumandang suara dari seberang. Kita nyanyikan bersama-sama. Berkumandang suara dari seberang.
kita berdoa memohon keampunan dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Ini adalah minggu terakhir di bulan 10 ini. Firman-Nya yang tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Ikuti Amang mengucapkannya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ikuti Amang. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita buka kembali kidung jemaatnya dari nomor 64 ayat 1. 64 ayat 1. Yuk dibuka kidung jemaatnya nomor 64 ayat 1. Apa judulnya adik-adik? Belum terbuka, Kak. Belum terbuka. Sekali lagi. Kidung jemaat nomor 64 ayat yang pertama saja. Yuk, apa judulnya? Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yakni firman-Nya yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius. Pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mari semua membuka Alkitabnya di Perjanjian Baru 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik, silahkan mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang mau bertanya bagi kalian semua. Kalau ditanya, apakah nama kitab suci orang Kristen? Apakah adik-adik tahu jawabannya? Kalau orang bertanya kepadamu, apakah nama kitab suci orang Kristen? Ya, jawabannya adalah Alkitab. Seperti yang Amang pegang ini. Jawabannya adalah Alkitab. Kitab suci orang Kristen adalah Alkitab. Alkitab adalah buku yang berisikan tentang firman Tuhan. Ada 66 kitab. 39 perjanjian baru, 27 perjanjian lama. Betul? Salah ya? 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Semua jumlahnya 66 kitab. Adik-adik, Amang yakin semua kita mulai dari belum sekolah sudah diperkenalkan Alkitab. Sudah diperkenalkan ayat-ayat Alkitab. Contohnya, kalau jumpa bulan 12, kita ada liturgi Natal. Anak-anak yang belum sekolah biasanya akan mendapat liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulana ditoppa devatama langit dohotano. Biasanya kita disuruh mengucapkannya itu, ada yang suaranya keras, ada yang malu-malu, suaranya pelan. Ada yang di rumah jago, sampai di gereja diam. Ada yang takut-takut, ada yang berani. Ada yang mengucapkannya sampai nangis. Pada mulanya Allah menciptakan. Tidak dibilang semuanya, udah nangis duluan dia di depan. Macam-macam. Tapi yang jelas siapapun dia pasti pernah mengucapkan yang namanya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah satu ayat dari Alkitab. Dari kitab suci orang Kristen. Pertanyaan Amang sekarang. Setelah kau sekolah, TK, SD, ada yang sudah SMP. Adakah ayat Alkitab yang bertambah kau ketahui? Atau dari dulu sampai sekarang, sampai SMP, yang taunya hanya dimulana ditoppa de batama langit do tano. Olah nih, gak nambah. Padahal orang yang bertambah
umur, bertambah dewasa, bertambah besar, harusnya ya dia bertumbuh juga. Firman Tuhan yang dia ketahui juga harus bertumbuh. Imannya kepada Kristus juga harus bertumbuh. Jangan badannya bertambah besar. Amang yakin semua selama pandemi corona ini yang tinggal di rumah, badannya makin besar-besar. Amang lihat makin gemuk amang. Karena di rumah terus. Kalian pun amang yakin makin besar-besar semuanya. Kalau ketemu kita nanti bulan 12, mungkin gak kenal lagi amang udah besar-besar. Semua bertambah besar. Pertanyaannya, bertumbuhkan imannya kepada Tuhan? Bertumbuhkah pengetahuanmu tentang ayat-ayat Alkitab? Harusnya ya. Harusnya bertumbuh. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh. Nyanyian kita tadi sudah memberi jawaban. Bagaimana kita supaya bertumbuh? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Ngapain disuruh? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Harus membaca kitab suci setiap hari, bukan sekali seminggu. Harus membaca kitab suci setiap hari, harus berdoa setiap hari. Itulah orang-orang yang mau tumbuh di dalam iman kepada Kristus. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus membaca kitab suci? Ada dua jawabannya yang Amang mau beritahu. Yang pertama, karena Alkitab berbeda dari semua buku yang ada di dunia ini. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan. Tulisan yang dihembuskan Tuhan kepada orang-orang kudus untuk menuliskan firman itu. Adik-adik harus tahu ada kurang lebih 1.500 tahun proses penulisan Alkitab ini. Ada yang umurnya sampai 1.500 tahun? Pasti tidak ada ya kan? 1.500 tahun penulisan Alkitab ini. Di tempat yang berbeda. Tapi uniknya semua cerita itu bersambung. Semua cerita itu memiliki hubungan. Karena apa? Karena tulisan ini diilhamkan Tuhan. Bukan dikarang-karang manusia. Bukan dikarang-karang orang pintar. Tapi diilhamkan Tuhan kepada orang-orang kudus. Lalu dituliskan. Itulah Alkitab kita. Maka itu alasan pertama. Mengapa harus membaca kitab suci? Karena buku ini berbeda dari semua buku. Karena buku ini diilhamkan Tuhan Allah. Alasannya yang kedua adalah karena Alkitab ini bermanfaat. Adik-adik mulai sekarang biasakanlah membaca bacaan yang bermanfaat. Jangan habiskan waktumu membaca sesuatu yang tidak bermanfaat. Tiap hari kau misalnya membaca Facebookmu, membaca-baca yang tidak bermanfaat, jauhkanlah itu. Tinggalkanlah itu. Mulai sekarang bacalah buku yang bermanfaat. Alkitab adalah buku yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Supaya tahu kau yang satu itu salah, maka baca Alkitab. Maka engkau akan tahu itu salah atau benar. Bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dari kelakuan yang tidak baik menjadi baik, itu kita ketahui dari membaca Alkitab. Dan mendidik dalam kebenaran. Supaya kau menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, harus membaca Alkitab. Karena 4 manfaat ini, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, itu kita perlukan supaya kita bertumbuh. Itulah alasan mengapa anak-anak sekolah minggu harus selalu membaca Alkitab. Dalam teks kita hari ini, Rasul Paulus kepada Timotius juga mengingatkan hal yang sama. Hai Timotius, engkau harus bertumbuh dalam iman yang benar. Kemudian Paulus memberitahu, cara supaya engkau bertumbuh dalam iman yang benar, termasuk untuk adik-adik sekolah minggu, cara supaya engkau bertumbuh dalam iman yang benar, ada 3 yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, berpegang pada pengajaran. Saya yakin kalian punya guru agama di sekolah, punya guru sekolah minggu di gereja, punya pendeta di gereja.
Seluruh ajaran dari pendeta, dari guru sekolah minggu, dari guru agamamu, peganglah semuanya itu. Berpegang pada pengajaran. Timotius, dia memegang ajaran yang diterimanya dari gurunya, yaitu Rasul Paulus. Cara yang kedua adalah berpegang pada nasihat orang tua. Nasihat dari bapak, mama, opung, abang, kakak, itu harus kita pegang dengan kuat. Tentunya nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, ingatlah nasihat dari opungmu si Lois, dari mamamu si Eunike di rumah. Kau selalu diajarkan Alkitab, maka itu harus kau pegang dengan kuat. Dan yang ketiga, berpegang pada Alkitab. Rajinlah membaca Alkitab. Menjadi anak-anak yang suka membaca Alkitab. Nyanyian kita berkata, baca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Karena Alkitab menjadi buku penuntun. Buku petunjuk bagimu. Supaya engkau berjalan di dalam kebenaran. Praktekkanlah selalu nyanyian sekolah minggu kita itu. Yang berkata, buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Sirami jiwaku sehingga bertumbuh, berbuah, berbuah, dan berbuah. Harus menjadi anak-anak yang rajin membaca Alkitab supaya engkau bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengajar kami anak-anak sekolah minggu supaya hidup bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu. Kami memiliki kitab suci Alkitab, maka tolong dan ajarlah kami anak-anak-Mu supaya kami rajin membaca Alkitab setiap hari. Menjadi buku petunjuk, buku penuntun dalam kehidupan kami supaya kami berjalan di dalam kebenaran. Tolonglah kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk mengerti firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu semakin rajin membaca Alkitabnya ya. Bukan pada hari Minggu saja kan Kak? Iya, Tapi harus setiap hari. Supaya apa? Firman-Nya semakin bertumbuh. Oke, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Jangan lupa siapkan persembahannya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian kita dari buku ND. Buku ND ya adik-adik, bukan Kidung Jemaat. Buku ND 550. Ayo buka dulu buku ND-nya 550. Sudah dapat? Buku ND 550 ayat 1 dan 4 kita nyanyikan bersama. Mari kita mendoakan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.